Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mat IDN. Di video kali ini akan dibahas lanjutan dari soal ujian mandiri STIS 2017 Matematika. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel Mat IDN dan jangan lupa untuk follow Instagram Mat IDN untuk soal dan pembahasan harian matematika. Soal yang pertama yaitu tentang logaritma. Di sini ada operasi dari logaritma yaitu selisih kuadrat setelah itu dibagi ya. Dan mereka sama-sama mempunyai basis 5. Oke, di sini ada selisih kuadrat. Jangan lupa untuk bentuk yang A kuadrat min B kuadrat. Ini kalau kita hitung pasti bakal agak ribet karena harus dipangkatkan. Maka kita bisa menggunakan sifat yang seperti ini ya. Jadi A tambah B sama A min B. Sehingga untuk bentuk logaritma ini dia menjadi 5 log 10 ditambah 5 log 2, yang satu lagi 5 log 10 dikurang 5 log 2. Yang bawah belum berubah ya, tetap 5 log akar 20. Oke, karena ini bentuk logaritma, di mana ada sifat dari bentuk penjumlahan dan pengurangan dari sifat logaritma tersebut, yaitu kalau basisnya udah sama ya, nih. Nih, kalau dia ditambah maka nanti si B sama C-nya bakal dikali, sedangkan kalau dikurang dia jadi dibagi. Sehingga untuk yang kiri dia bakal jadi dikali nih ya. Jadi 5 log 10 dikaliin sama 2. Yang satu lagi 5 log 10 dibagi sama 2. Nah yang bawah tetap aja ya. 5 log akar 20. Oke, tinggal dikaliin aja. Dia jadi 5 log 20 dikali 5 log 5 nah ini si 20 nya kita ubah jadi pangkat aja ya, yaitu 20 pangkat setengah. Nah selanjutnya kita bakal menggunakan sifat-sifat logaritma, di mana kita menggunakan sifat yang kedua. Kalau ada pangkat kita kedepankan. Sedangkan untuk yang 5 log 5 yang basis sama numerisnya sama, dia maka hasilnya jadi 1 nih ya. Sehingga ini jadi di sini aja ya, 5 log 20 sama dengan dikali 5 log 5 itu 1 dibagi. Nah, ini setengahnya karena pangkat ditaruh depan dikali 5 log 20 sama dengan 5 log 20 dibagi 5 log 20 habis kan jadi 1/2. Oke, jadi sama dengan 2 nya naik ke atas jadi 2/1 atau sama dengan 2. Sehingga jawabannya yang C. Soal yang kedua, di sini ada bentuk persamaan eksponen. Di mana untuk yang kiri bilangan pokoknya 2, yang kanan bilangan pokoknya 32. Oke, tentunya untuk persamaan eksponen kita hanya tinggal menyamakan bilangan pokoknya kalau bisa. Nih ya, kalau dia bentuknya sama-sama A, pangkatnya fx, yang satu lagi A pangkat gx, maka nanti tinggal ambil pangkatnya yang disamain ya. Oke, sehingga untuk ngerjain ini pun ya kayak gitu juga kita samain ya, si 2 sama 32. Pasti samanya si 32 jadi 2 pangkat ya. Oke, kita tulis di sini, dia jadi yang kiri nggak ngapa-ngapain, x kuadrat plus 5x plus 11. Yang kanan si 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. Ketemu 2x tambah 1. Oke, sehingga kita hitung-hitung dulu, x kuadrat plus 5x plus 11 sama dengan, nah ini pangkatnya tinggal dikaliin aja ya, jadinya 2 pangkat 10x tambah 5. Oke, karena udah sama, yaitu sama-sama bilangan pokoknya 2, tinggal kita ambil pangkatnya yaitu x kuadrat plus 5x tambah 11 disamain dengan yang kanan 10x plus 5. Ya udah, tinggal pindah ruas karena menjadi persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat menjadi min 5x, 11 kurang 5 plus 6 sama dengan 0. Faktorin jadi x min 3 sama x min 2. Ada yang dapat x-nya 3 dan x-nya sama dengan 2.
Oke, karena katanya penyelesaiannya adalah A dan B, maka ini ya anggap ini A, ini B. Pertanyaannya adalah A tambah B. Jadinya ya A-nya 3, B-nya 2 sama dengan 5, yaitu yang D. Mau A-nya 2, B-nya 3 pun sama aja ya, jawabannya 5. Soal yang keempat, di sini ada katanya bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar dari pecahan ini ya. Oke, ini pecahannya seper ya. Seper, terus perperannya di jumlah-jumlah, cuman penyebutnya beda-beda ya. 72, 73, 74, dan seterusnya. Sampai 77, dan mereka ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ya. Oke, perhatikan. Nah, ini kan kalau kita hitung secara manual agak ribet ya. Dan harus menggunakan kalkulator. Nah, di sini cara menghitungnya kita bisa pakai, ini kita misalin kayak A misalkan. Maka pasti A itu rentangan nilainya. Nah, di sini kita pilih aja ya, mau pakai yang seper 72, itu pasti yang paling kecil ya angkanya ya, itu 72. Sedangkan yang paling besar seper 77. Karena ini perperan, pasti nanti si perperan ini bakal naik ya kalau nanti udah kita hitung gitu ya. Kayak gimana sih maksudnya? Nah, kayak gini misalnya. Jadi si A itu rentangannya berada pada antara yang paling kecil itu kan 72. Maka kalau kita ubah 72 semua, 72, 72-nya ada 6 ya. Ya, sedangkan yang paling besar pasti nilai A-nya itu ada di sini ya, yaitu seper 77, seper 77, ada 6 juga ya. Oke, ini nilai A-nya ya. Jadi rentangannya ada di yang paling kecil tuh, yang kiri, dan yang paling besar tuh yang kanan. Oke, ini kan kalau penyebutnya sama kan lebih enak dihitungnya ya. Jadi seper itu 26 ya. Jadi 6 per 72. Kalau ini 6 per 77. Sehingga ini jadi sama aja kayak 72 per 6. Ini 77 per 6. Jadi nilai A itu ada di 72 per 6 itu 12. 77 per 6 itu 12, berapa ya? 8 ya. Sekitar 12,8an. Oke, berarti udah ini nilai A ya. Jadi harusnya nilai A itu bukan 12 ya. Juga nggak nyampe 12,8 tapi di 12, karena pertanyaannya bilangan bulat terdekat yang nggak lebih besar dari pecahan ini. Berarti yang kita cari itu yang lebih kecil dari si 12 sampai 12,8 ya. Karena 12-nya nggak kena, otomatis bilangan bulat yang terdekat dengan nilai A ya pasti 12. Dah, ini jawaban yang kita cari. Kenapa? Karena 12 itu nggak lebih besar dari si A ini ya. Dah, jawaban yang B. Soal yang ketiga, di sini ada bentuk operasi logaritma ya, yaitu dikurang, ditambah, ditambah, dan nanti jadi persamaan logaritma nih harusnya. Oke, di sini basisnya yang harus diperhatikan ya, apakah udah sama atau belum, dan mereka semua sama ya. Sehingga kalau basisnya sama, kalau operasi penjumlahan pengurangan, dia bisa menggunakan sifat seperti ini ya, yang kedua ya. Kalau ditambah maka ya dikali, kalau dikurang maka jadi dibagi. Oke, di sini ada dua nih ya. Duanya itu nanti bakal ini kayak ngalingin gitu ya. Harus nggak ada. Jadi nanti si duanya bakal ke 27 pakai sifat yang pertama ya. Jadi kalau ada pangkat itu bisa ke depan dan berlaku juga sebaliknya. Kalau ada angka di depan ini bisa kembali lagi ke B-nya tuh ya. Jadi nanti A log B pangkat N jadinya. Oke, jadi di sini kita ubah dulu si duanya ini kita mau pindahin. Jadi A log 81 ini tetap. Nah, ini jadi A log 27 pangkat 2 tambah A log 27 tambah A log 243.
Oke, si yang 6 ini kita juga ubah ke logaritma ya, yaitu 6 itu kan A log A pangkat 6. Jadi kalau dia semua yang kiri itu basisnya A, yang kanan harusnya diubah ke basis A juga. Sehingga ini pun hasilnya kan 6 ya. Oke, ya udah, ini tinggal kita pakai atau kita ubah dulu ke pangkat ya. Jadinya A log 81 itu 3 pangkat 4. A log 27 itu 3 pangkat 3 ketemu 2 jadi 3 kali 2 6. Ini A log 27 itu 3 pangkat 3. A log 243 itu 3 pangkat 5. A log A pangkat 6. Oke, di sini kita perhatikan ya, yang penjumlahan-penjumlahan dulu. Itu nanti bakal dikaliin ya. Jadi nanti ini jadi A-nya sendiri nih, A log-nya. Satu doang, yaitu yang dikaliin itu 3 pangkat 4. Lihat yang ditambah ya, ini. Yang ditambah. Itu nanti jadi dikalikan semua isinya ya. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3, yang ini. Dikali 3 pangkat 5, itu yang tambah-tambahannya. Nah, karena ada pengurangan, maka nantinya dibagi sama yang 3 pangkat 6 ini ya. Sama dengan, nah yang kanan nggak berubah, tetap A pangkat. Oke, ini kita coret-coret dulu. 3 pangkat 6, 3 pangkat 3 sama ini ya. 3 pangkat 7 sama 6, sisa 1. Jadinya A log 3 pangkat 1 ketemu 3 pangkat 5 itu 3 pangkat 6 sama dengan A log A pangkat 6. Oke, ini karena kiri kanannya udah sama, persamaan logaritma ya. Jadi kita ambil isinya ya. Yaitu 3 pangkat 6 sama dengan A pangkat 6. Karena sama-sama pangkat 6, ya ini coret ya. Kita dapat ya A-nya sama dengan 3. Jawabannya yang B. Soal yang terakhir, di sini persamaan eksponen ya. Yaitu bentuknya akar 3 dari 4 dipangkatin X sama dengan 2 pangkat X kuadrat dikali sama akar 3 dari 2 pangkat min 8. Oke, kita menggunakan sifat ini ya. Intinya kita samain dulu kiri sama kanan supaya nanti bisa kita ambil pangkatnya ya. Oke, karena ini angkanya 4, 2 sama 2 nih ya pasti dijadiin 2 pangkat ya. Oke, karena ini ada akarnya. Jadi si 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Ini kita ubah ke 2 pangkat 2 dulu ya. Ini 3 luarnya X sama dengan, ini kita tulis dulu, 2 akar 3 pangkat min 8. Oke, ini si akar ya. Lihat nih perubahannya ya. Kalau ada akar A pangkat M, luarnya N, maka nanti bentuk pangkatnya M-nya per N ya. Sehingga ini yang dalam itu 2 ya. Berarti jadi 2 pangkat 2 per 3 X sama dengan 2X kuadrat. Yang ini juga sama nih. Ini nggak ada pangkatnya artinya 1. Jadi 2 pangkat sepertiga pangkat min 8. Oke, ini dikaliin ya. Karena ya ini dipangkatin ya harusnya. Jadinya 2 pangkat 2 per 3 X sama dengan 2X kuadrat dikali 2 pangkat min 8 per 3. Ya, ini ada perkalian bilangan eksponen. Ini kita tulis. Nah, kalau dikalikan pangkatnya ditambah ya. Jadi 2 pangkat X kuadrat ditambah min ya. Jadi min 8 per 3. Oke, karena udah sama kiri kanannya, kita ambil pangkatnya. Jadi 2 per 3X sama dengan X kuadrat min 8 per 3. Oke, ini karena ada pecahannya, kita sederhanakan, kita kalikan semua dengan 3. Jadi 2X, ini dikali 3, ini jadi 3X kuadrat, ini jadi min 8. Sehingga ini jadi persamaan kuadrat ya. Berarti persamaannya jadi 3X kuadrat min 2X min
8 ya, sama dengan 0. Oke, tinggal kalian faktorkan saja ya. Oke, karena ada depannya nih, jadi kita cari perkalian yang 3 kali min 8 itu min 24 perkaliannya, penjumlahnya itu yang tengah yaitu min 2. Berarti 6 sama 4 ya, perkaliannya 24 kan. Penjumlahannya min 2 berarti min 6 tambah 4. Depannya 3 ya, 3x. Nah, ini juga tetap 3x ya kalau cara saya ya. Tinggal kita coret-coret ya, menjadi x min 2 ya, dibagi 3 ya. Ini tetap 3x plus 4. Oke, berarti ada yang dapat x-nya sama dengan 2. Ada yang dapat x sama dengan min 4/3. Ya udah, pertanyaannya nilai x yang memenuhi. Bisa 2, bisa min 4/3. 2 nggak ada, tapi min 4/3 ada ya. Oke, jawabannya berarti yang D. Oke, sekian dulu di video kali ini. Jangan lupa untuk kelanjutan pembahasan dari ujian Manderistis 2017 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.